Baik, anak-anakku sekalian, selamat pagi semua. Selamat berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Dan tema yang kita angkat pagi ini adalah keluhuran manusia sebagai citra Allah. Baik adik-adikku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke tema keluhuran manusia sebagai citra Allah, maka pertama-tama kita harus mengerti dulu arti dari keluhuran. Dan kita lihat pertama-tama bahwa keluhuran itu sendiri adalah anugerah, cinta, dan rahmat dari Allah. Lalu yang kedua, arti kata citra. Beberapa pengertian kata citra. Kata citra dapat diartikan sebagai image yang menunjukkan identitas atau ciri seseorang atau kelompok. Biasanya kata citra dikaitkan dengan suatu nilai yang dianggap ideal dan baik, dan umumnya terkait dengan tindakan, sifat, atau karakter seseorang. Yang kedua, kata citra juga mempunyai makna keserupaan, gambaran, atau kemiripan antara seseorang atau kelompok yang dicitrakan. Misalnya, seseorang anak merupakan citra atau gambaran orang tuanya karena mempunyai keserupaan, gambaran, atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Arti yang ketiga dari kata citra adalah dalam kehidupan sehari-hari. Kata citra dapat juga diartikan sebagai nama baik, keserupaan, kesegambaran, kemiripan, dan lain-lain. Lalu manusia diciptakan sebagai citra Allah. Manusia diciptakan sebagai citra Allah. Yang pertama itu, manusia itu memiliki martabat sebagai pribadi. Yang kedua, ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Yang ketiga, ia mengenal dirinya sendiri. Yang keempat, dia harus menjadi tuan atas dirinya. Yang kelima, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan yang keenam, berkat rahmat ia dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Baik adik-adikku sekalian, sebagai citra Allah, manusia memiliki keluhuran atas martabatnya. Keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah itu ditandai dengan kemampuan-kemampuan khusus yang hanya dimiliki manusia. Kemampuan-kemampuan itu antara lain, pertama, akal budi atau daya cipta. Dengan akal budinya, manusia dapat mengenal dan menyadari diri dan orang lain di sekitarnya, mengembangkan dirinya, berkreasi, dan membuat penemuan-penemuan baru atau inovasi. Dan yang kedua, kehendak bebas atau karsa. Dengan kehendak bebasnya, manusia dapat membuat pilihan-pilihan dalam tindakannya, melakukan tindakan atau perbuatan moral, melakukan segala sesuatu dengan sengaja atau tahu dan mau. Yang ketiga, hati nurani atau rasa atau jiwa. Dengan hati nuraninya, manusia dapat membedakan yang baik dari yang buruk, menilai sesuatu sebagai jahat atau baik.
Sebagai citra Allah, hendaknya manusia menampilkan diri dalam segala perilakunya yang sesuai dengan perilaku Allah. Yang pertama, penuh belas kasih. Yang kedua, pengampun. Dan yang ketiga, peduli. Dan lain-lain. Realitasnya, manusia yang tidak atau belum mencerminkan panggilan dirinya sebagai citra Allah, itu kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari jauh dari apa yang menyebut dirinya sebagai citra Allah. Pertama, keutuhan alam ciptaannya dan penghargaan manusia terhadap manusia lain itu tidak ada. Kita lihat faktor penyebab yang utama adanya perilaku manusia yang tidak sesuai dengan dirinya sebagai citra Allah. Pertama itu adalah egoisme, mementingkan diri sendiri. Yang kedua, keserakahan manusia. Yang ketiga, sikap tidak peduli terhadap hidupnya sendiri. Yang keempat, sikap tidak peduli terhadap orang lain. Yang kelima, menghancurkan generasi mendatang. Dan yang keenam adalah merendahkan orang lain, sama dengan menghina Sang Pencipta. Baik, bagaimana pandangan kitab suci keluhuran manusia sebagai citra Allah? Kitab suci menegaskan bahwa manusia adalah citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya, menguasai ciptaan Allah. Itu diambil dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30. Lalu bagaimana kita mendalami teks kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 30? Pertanyaan penuntun untuk mendalami teks ini yang pertama, apa tugas manusia yang diberikan oleh Allah berdasarkan teks atau perikop ini? Dan tunjukkanlah ayatnya. Lalu yang kedua, apa hubungannya yang seharusnya antara manusia dengan alam ciptaan lain berdasarkan ayat 29 dan 30? Lalu yang ketiga, apakah manusia saat ini sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana dan kehendak Allah? Dan yang keempat, tulislah upaya atau usaha manusia saat ini yang selaras dengan tugas dan panggilannya secitra dengan Allah. Yang kelima, apa yang dapat kamu lakukan di rumah atau di sekolah atau di lingkungan sekitarmu sesuai dengan tugasmu sebagai citra Allah? Ada 3 ciri tugas manusia menurut kitab suci Sirak, yaitu manusia bertugas untuk memelihara segala sesuatu di bumi sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, manusia bertugas untuk menciptakan hubungan baik dan keselamatan dengan semua ciptaan Tuhan, terutama ciptaan Tuhan yang paling tinggi yaitu manusia sendiri. Yang ketiga, manusia bertugas untuk mengadakan hubungan baik dengan Allah lewat doa-doa, ibadat, dan lain sebagainya. Manusia harus menjalankan panggilannya sesuai dengan kehendak Allah yang tampak dalam kesadaran akan hal-hal berikut. Pertama, segala sesuatu berasal dan diciptakan oleh Allah dan terarah pada penciptanya. Itu kesadaran yang pertama. Kesadaran yang kedua adalah tiap makhluk memiliki kebaikan dan kesempurnaannya sendiri. Yang ketiga, semua makhluk dan ciptaan Tuhan mempunyai ketergantungan satu sama lain dan saling melengkapi secara timbal balik. Lalu sikap yang perlu dikembangkan sebagai citra Allah. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh Allah agar manusia mampu melaksanakannya. Yang ketiga, memelihara melalui kata dan perbuatan. Yang keempat, sikap yang menghancurkan dan menguasai. Baik adik-adikku sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mewujud nyatakan panggilan kita sebagai citra Allah. Pertama, kita mulai di sekolah, yaitu belajar dengan baik dan serius, menjalankan dan menaati peraturan sekolah, berpartisipasi aktif di kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan.
Sedangkan yang kita lakukan di rumah sebagai citra Allah adalah taat pada orang tua, membantu pekerjaan orang tua, menghormati dan menghargai keberadaan orang tua, anggota keluarga, dan menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih. Sedangkan di masyarakat, yaitu menghormati dan menghargai orang lain, berlaku sopan santun pada orang lain, ikut kerja bakti di kampung, dan tidak membuang sampah ke sungai atau ke sembarang tempat. Baik adik-adik sekalian, untuk mendalami tema kita tentang citra Allah, pertama refleksi yang kita lakukan adalah tulislah kondisi lingkungan sekitarmu yang bertentangan dengan tugas dan panggilan manusia sesuai dengan citra Allah. Yang kedua, rumuskan tugas dan panggilan manusia sesuai dengan rencana Allah berdasarkan teks Kejadian 1:66-30. Yang ketiga, jelaskan upaya atau usaha manusia saat ini sebagai jawaban terhadap tugas dan panggilannya sebagai citra Allah. Baik adik-adikku sekalian, setelah kita mendengarkan penjelasan yang sudah disampaikan, tentu di akhir tema tentang citra Allah ini kita diberi tugas. Tugas yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan manusia ciptaan sebagai gambar Allah atau citra Allah. Yang kedua, apa keunggulan manusia dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Yang ketiga, berdasarkan kutipan Lukas bab 10 ayat 25-30, siapakah yang dimaksud dengan saudara? Lalu yang keempat, buatlah sebuah rumusan yang menunjukkan sejauh mana kalian sudah menghayati keberadaan dirinya sebagai citra Allah. Yang kelima, bagaimana pandangan kalian dengan pernyataan bahwa semua manusia satu dan saudara. Yang keenam, sebutkan aksi nyata yang menunjukkan kepedulian Anda terhadap sesama yang berkebutuhan khusus atau sesama yang kurang beruntung. Baik, adik-adik sekalian, itu saja tugas yang mesti kalian kerjakan dan harap tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang diajarkan bermanfaat dan dapat dipelajari dengan baik.